Lasky adalah ilmuwan politik, political scientist yang sungguh luar biasa. Tidak biasa. Luar biasanya, meskipun Lasky adalah seorang tokoh sebuah partai politik yang sangat ideologis, bahkan ideologi kiri, bahkan pula suatu saat Lasky pernah berhaluan kiri garis keras. Tetapi karya-karya teori politiknya tetap digunakan sebagai kitab referensi utama di dalam studi ilmu politik di perguruan tinggi di negara-negara berhaluan konservatif ataupun kapitalis di seluruh dunia. Karena memang sangat mendalam dan banyak mengungkap kebenaran. Salah satu karyanya, buku berjudul Gramatika Politik, A Grammar of Politics, terbit tahun 1925, dipandang sebagai ilmu politik kumulatif pada masa itu. Semua kalangan akademis memandang karyanya itu sebagai ilmu pengetahuan politik kumulatif, puncak. Edisi ringkas dari buku itu saja, yang terbit 6 tahun kemudian, tahun 1931, sebetulnya bukan ringkas ya. Walaupun tujuannya saja sama, gitu, yaitu sebagai rujukan ensiklopedis tentang politik, yaitu seatnya ilmu politik. Makanya diberi judul sebuah introduksi ke dalam ilmu politik, An Introduction to Politics, diterjemahkan ke seluruh dunia, tak kecuali bahasa Indonesia, gitu. Dan selama puluhan tahun dijadikan buku pegangan untuk jurusan sosial politik di perguruan tinggi. Tapi sekali lagi buku itu, pengantar ilmu politik itu yang diterjemahkan itu bukan edisi ringkas dari buku Gramatika Politik ya. Walau tujuannya dan sistematikanya sama, seperti hendak menjadi buku referensi sifatnya ensiklopedis, tapi itu bukan ringkasannya. Mengapa? Karena pemikiran Harold Lasky itu berkembang terus. Maka dalam 6 tahun itu sudah banyak yang berbeda dari dua isi buku itu. Bahkan perbedaan yang sifatnya asasi, prinsipil ya. Tapi sudahlah, yang penting mahasiswa ilmu politik di negara-negara berkembang sudah bisa berkenalan dengan pemikiran-pemikiran Profesor Lasky yang serba mendalam dan amat luas itu. Dengan buku yang edisi ringkas sehingga lebih murah dan gampang didapat itu. Walau hanya buku tipis dan berukuran kecil itu, tapi isinya menjelajah sangat-sangat luas dan dalam. Edisi bahasa Indonesianya saja itu sampai beberapa kali disempurnakan penerjemahannya karena sangat padat. Terakhir yang menyempurnakan terjemahannya itu tidak kurang dari sastrawan Toto Sudarto Bachtiar, gitu. Saking padat isinya buku itu. Tuh. Buku terkenal lain dari Profesor Lasky berjudul Krisis Demokrasi, terbit tahun 1933, Democracy in Crisis. Gitu. Juga buku Demokrasi Amerika, terbit tahun 1948. Gitu. Walaupun Profesor Harold Joseph Lasky banyak melakukan kritik radikal terhadap demokrasi, ia bahkan pernah menyimpulkan untuk harus mengakhiri demokrasi melalui revolusi menuju sosialisme. Tetapi kritik-kritiknya terhadap demokrasi itu sedemikian penting. Harus kita dengar jika kita mau membangun demokrasi yang lebih sehat dan kuat. Jika kita ingin membangun demokrasi yang lebih benar. Tuh. Mengenai konsep kontrak sosial misalnya. Itu. Konsep kontrak sosial itu merupakan fondasi filosofi sistem demokrasi ya. Lasky dengan wanti-wanti mengingatkan bahwa konsep itu bukan saja sama sekali tidak ada contoh historisnya,
tetapi terutama karena itu bisa menjadi bahaya, yaitu menjadi ilusi yang menutupi realitas sebenarnya bahwa masyarakat warga tidak memiliki kemampuan yang setara untuk layak melakukan perjanjian yang agung seperti itu. Perjanjian yang agung untuk mendirikan negara, memilih pemimpin yang mereka percaya akan melayani semua kepentingan rakyat secara merata. Tidak. Warga masyarakat tidak sama merata, terutama karena kondisi sosial ekonomi yang bukan saja tidak merata, tapi sangat timpang. Bahkan para warga berada pada posisi hubungan industrial yang saling bertentangan kepentingan. Ya, buruh dan majikan memiliki aspirasi politik yang berseberangan arah tentu saja. Yang satu bisa melindas atau menggusur kepentingan yang lain gitu. Selamanya bisa begitu. Begitu pula kritik Laski terhadap ide suara rakyat. Tentang suara rakyat. Keputusan politik rakyat di dalam sistem demokrasi. Itu secara teoritis kan suatu pemberian suara itu dianggap makin langsung, makin dinilai demokratis. Ya. Suara rakyat yang diberikan secara langsung, misalnya pemilu langsung, pilsung, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, semakin langsung suara rakyat itu semakin demokratis. Tuh. Secara teoritis pula, para ahli menunjuk pada pemilu dan referendum ya. Nah, itu sering dibilang secara teoritis sebagai momentum di mana rakyat menunjukkan kedaulatan tertingginya. Presiden pun ditentukan nasibnya oleh satu suara seorang rakyat jelata pada hari itu. Begitu pula referendum atau plebisit itu. Misalnya untuk menerima atau menolak undang-undang dasar gitu. Itu biasa dilakukan plebisit itu. Referendum. Secara teoritis referendum dibilang sebagai momen di mana rakyat mengambil kembali kepercayaannya. Kepercayaan yang biasa sudah dia serahkan kepada wakil-wakilnya di DPR dan MPR. Sekarang untuk undang-undang dasar, rakyat tidak lagi menyerahkan hak itu kepada wakilnya. Tapi rakyat mengambil kembali kuasanya itu. Wih, kedengarannya dahsyat ya. Betapa dahsyatnya sistem demokrasi kalau begitu. Tetapi semua itu, kata Harold Laski, cuma ilusi. Ilusi belaka, bahkan ilusi yang berbahaya bagi bangsa, berbahaya bagi kehidupan dan masa depan rakyat itu sendiri. Karena menurut Laski, pemilu maupun referendum atau momen yang sangat menentukan itu menurut Laski, ya begini, kita dengar langsung aja kata-kata Laski sendiri ya. Begini, Laski menulis, sebenarnya pemilihan langsung oleh rakyat adalah sarana yang terlalu kasar untuk bisa mencapai tujuan-tujuan penyelenggaraan negara dari masyarakat negara modern. Karena sistem itu tidak mampu mengusahakan berlangsungnya pertukaran pikiran secara sehat yang bisa memiliki pengaruh langsung pada jalannya pemerintahan. Padahal justru pada saat itulah yang paling menentukan, yang paling membutuhkan pikiran yang paling benar. Begitu kata Laski. Jadi sungguh-sungguh ironis ya. Kata Laski, saya ulangi gitu, dengan bahasa saya, justru di saat yang paling menentukan masa depan bangsa dan negara, sehingga mutlak dibutuhkan pemikiran yang harus paling benar, tetapi justru tidak ada proses pertukaran pikiran yang sehat dan layak untuk layak mencapai keputusan yang paling benar itu. Begitu. Teori-teori Laski jelas menggunakan pendekatan sosiologis.
segala sesuatu harus didasarkan pada realitas historis. Tidak boleh mengambang, tidak boleh ahistoris. Laski menggunakan, atau tepatnya mengandalkan, pendekatan materialisme dialektis, materialisme historis. Jadi, jika pemikiran Laski sering kita lihat seperti mengalami perubahan yang bersifat prinsipil, misalnya ketika ia menyimpulkan untuk jangan lagi berharap pada demokrasi, melainkan sudah harus konsekuen pada sosialisme revolusioner Marxis, sehingga ia dibenci oleh Perdana Menteri Attlee, Clement Attlee waktu itu. Ia bahkan ditendang dari partai yang justru dia pimpin, yaitu Partai Buruh Inggris gitu. Itu karena konsistensinya pada paradigma materialisme historis itu. Kebenaran hanya bisa dicapai melalui dialektika di dalam realitas konkret. Begitu juga ketika Laski pernah mendukung Sionisme. Itu bukan dalam konteks peradaban kaum Yahudi dan kaum Palestina yang sekarang seperti betul-betul genocide atau penindasan ya, yang sangat tidak adil atau tidak seimbang gitu ya. Pada masa Laski situasi realnya sangat lain, masih sangat lain. Waktu itu orang Yahudi diganyang di mana-mana, di seluruh dunia, bahkan juga di tanah Yudea itu sendiri. Sionisme waktu itu adalah gerakan politik untuk menyelamatkan tidak kurang dari eksistensi bangsa Yahudi itu sendiri. Nah, Harold Laski selamanya tetap sebagai seorang pendamba kebebasan dan martabat manusia. Begitu. Jadi ia berubah haluan politik bukan karena masih labil atau tidak konsisten. Tapi itu justru karena memang harus demikian. Karena konsistensinya para metode yang dia gunakan. Kebenaran harus berubah menurut dasar-dasar konkretnya yang berubah. Jauh sebelum teori-teori terkenal dari Albert Heißmann, Charles Wright Mills, si Wright Mills itu yang terkenal dengan teori power elite yang menyingkap betapa kesenjangan antar kelas sosial ekonomi yang mirip struktur feodalisme ternyata masih tetap subur di negara-negara yang selama ini dinilai paling demokratis. Bahkan negara-negara yang dianggap kampiun demokrasi seperti Amerika Serikat. Jauh sebelum teori-teori itu, Harold Laski sudah menjelaskan secara terang benderang tentang realitas sosial ekonomi yang menjadi sabotase atas sistem demokrasi. Nah, jadi warisan penting Harold Laski adalah selain analisis-analisis yang sudah menyumbang sedemikian kaya bagi sains politik, ilmu pengetahuan politik, hukum, tata negara yang sudah disumbang sangat banyak dan kaya itu, ada dua hal sangat penting untuk kita jadikan sebagai rambu jalan menuju cita-cita demokrasi. Satu, pendekatan materialisme dialektis itu. Metode yang berasal dari para filsuf Yunani, kemudian Hegel dan Marx. Gitu. Nah, Laski mendemonstrasikan kepada kita penerapan metode itu secara sedemikian tepat, presisi, dan betul-betul menjawab persoalan. Gitu. Nah, kedua, rambu jalan yang kedua yang Laski sumbangkan, yaitu dia memperingatkan betapa faktor-faktor ekonomi masyarakat harus dibereskan dan tidak boleh tidak, karena taruhannya adalah tidak kurang dari gagalnya pencapaian tujuan-tujuan demokrasi yang sesungguhnya amat mulia bagi manusia dan kemanusiaan.